Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah raya kita di minggu ketiga di bulan kelima di tahun 2020 ini. Walaupun kita tidak seperti biasanya berkumpul di dalam rumah Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kita pagi hari ini. Kita mau tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan biarlah kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menegak kekuatan.
pada waktunya Tuhan, Engkau akan Tuhan menepati janji-Mu. Karena Engkau Allah kami yang senantiasa Tuhan memberikan pengharapan, memberikan Tuhan ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Kami mau katakan pujian ini Tuhan. Kau dijanji dalam janji Tuhan. Selalu Tuhan. Ya, ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baik juga Bapak Ibu Saudaraku yang sekarang ada di rumah. Walaupun kita terpisah tempat, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Kita mau tetap bersyukur, kita mau tetap memuji-muji-Mu, memuliakan nama Tuhan. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang sangat baik. Itu sebabnya pagi hari ini juga saya rindu kita akan menyanyikan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih
kita sudah bersorak, kita meninggikan nama Tuhan, dan kita boleh bersuka cita. Dan di dalam pujian tadi mengatakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, karena itu yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup kita hari-hari ini. Kita banyak sekali mengalami ketakutan, mengalami bahkan intimidasi. Tapi pagi hari ini biarlah kita bebaskan roh kita memuji nama Tuhan. Dan kita mau katakan, kita mau angkat pujian, terima sukacita. Dan kita mau terima sukacita itu pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah juga, kita mau bertepuk tangan, kita akan memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Sehingga itu boleh menjadi kekuatan yang baru buat kehidupan kita, terlebih buat hari-hari yang masih kita jalani. Walaupun kita belum tahu keadaan kapan COVID-19 ini akan berlalu, tapi satu yang menjadi kekuatan kita, bahwa Yesus tetap ada dalam hidup kita. Dan Yesus juga yang akan memberikan kekuatan itu bertambah-tambah, semakin bertambah-tambah di dalam Dia, sehingga kita boleh kuat dan semakin kuat. Puji nama Tuhan, kita mau katakan pujian kembali hanya Allah sungguh kuat. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita supaya kita sebentar menerima kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita yang baru. Terlebih buat hari-hari yang kita mau jalani ke depan. Biarlah lewat firman itu juga yang memberikan kita sukacita yang baru. Sehingga kita semua, baik Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah juga, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Di sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, hanya Engkau juru selamatku Tuhan. Padamu yang pegang
pertolonganku Takkan terlambat bagi kami semua. terlambat bagi Mari sama-sama kita katakan ku sembah Kau Allahku, Bapa
Dia menjadi pengakuan kami saat pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang senantiasa ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terbukti Tuhan sampai di minggu ketiga di bulan Mei ini Tuhan, Kau masih memberikan kami nafas kehidupan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan. Roh-Mu yang Kau berikan memberikan kami kekuatan yang baru sampai kepada hari ini Tuhan. Di minggu ketiga di bulan Mei ini Tuhan, kami boleh menikmati sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau masih memberi kami kesehatan semua Tuhan, baik saudara-saudara kami yang di rumah Tuhan. Engkau juga memelihara begitu rupa Tuhan. Kau memberikan mereka kekuatan kesehatan Tuhan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Allahku lewat hamba-Mu Tuhan, Gembala kami sudah Engkau persiapkan Tuhan. Mampukan beliau membawa kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk memberikan kekuatan buat hidup kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat firman-Mu itu juga iman kami semakin dibentuk dan iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu boleh masuk di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Ini adalah kebaktian hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, dan untuk kesekian kalinya kita kebaktian di rumah-rumah. Kondisi sekarang yang kita hadapi adalah kondisi yang buruk, di manakah kita seolah-olah sekarang ini dikurung di rumah. Dan sudah kira-kira hampir 2 bulan. Dan saudara merasakan bahwa kita sudah mulai kesel di rumah, kesana kemari, cuman keliling-keliling di rumah saja. Karena kita dilarang oleh pemerintah untuk berkumpul dan jauh dari rumah kita sendiri. Karena kita sering kumpul di rumah, makan di rumah segala macam, ibu-ibu rumah tangga, umumnya mereka mengatakan sekarang pengeluarannya lebih boros. Padahal penghasilannya kita tetap malah berkurang. Untuk orang yang punya tabungan, tabungannya mulai menipis. Untuk orang yang kerja, kalau dia tidak di PHK mungkin dan gajinya tidak dipotong, mungkin tidak ada masalah. Tetapi mereka yang kehilangan pekerjaan, itu masalah. Untungnya negara kita menyiapkan bantuan sosial, bantuan-bantuan lain dari pemerintah daerah, yang sekarang kelihatannya sudah mulai dinikmati oleh penduduk, khususnya Jakarta, dan penduduk Indonesia lainnya. Nah, saudara, dalam kondisi seperti ini, timbul kekhawatiran pada kita bagaimana kejadiannya setelah nanti COVID-19 ini telah berlalu. Timbul kekhawatiran di dalam hati kita, tetapi firman Tuhan menuliskan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, Dia akan memelihara kamu. Itu kelihatannya pasif, karena kita serahkan semua, kita tunggu.
Tetapi kalau kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 5, itu lebih bersifat aktif. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Dia akan bertindak. Berarti Tuhan akan turun tangan. Sehingga kekhawatiran kita mestinya berkurang. Apalagi kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 25, apa yang perlu kita khawatirkan? Akan makan, minum, pakaian. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang Tuhan dandani. Kita tidak perlu takut. Sehingga dalam Matius 6 ayat 32 dikatakan, Bapamu yang di sorga tahu apa yang kau butuhkan. Nah, kita lihat, kelihatannya di dalam Alkitab ini ada beberapa contoh yang menunjukkan kondisi yang mirip-mirip seperti kita. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal 6, yaitu mengenai riwayat Nuh. Kejadian 6, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Dan ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat yang ke-10, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ayat 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat yang ke-12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat yang ke-13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat yang ke-15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita dengar cerita tadi, itu adalah cerita tentang Nuh, di mana Allah melihat bahwa kejahatan manusia itu sudah rusak di matanya. Sehingga Allah menyesal dan ingin menghapuskan atau membinasakan semua yang hidup di dunia ini. Ada 3 kejadian di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di mana Allah menghukum bumi. Pertama adalah waktu zaman Nuh dengan air bah. Kedua adalah Sodom dan Gomora. Itu dihancurkan atau dibakar oleh Tuhan dengan api dan belerang. Yang ketiga adalah
kota Niniwe yang sebetulnya akan dihancurkan, tapi tidak jadi. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini, mengenai Nuh, apa yang terjadi sehingga di mata Tuhan ini kejahatannya begitu rusak? Kalau kita baca di dalam Matius 24, ayat 37-39, pada saat itu orang-orang itu adalah makan, minum, kawin, dan dikawinkan. Itu yang tercatat. Dan kalau kita lihat kondisi daripada Sodom dan Gomora yang bisa kita baca di dalam Kejadian 18 dan 19, itu kelihatannya lebih rusak. Pada saat itu hanya naik kepada Allah, di mana selain kawin dikawinkan, makan minum, juga mereka dalam melakukan hubungan seks, itu begitu rusak di hadapan Tuhan, karena itu ada homo, laki dengan laki-laki, dan lesbian, perempuan dengan perempuan. Sehingga di mata Tuhan itu jahat sekali. Dosanya berat. Sehingga Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Pada saat Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Abraham sebagai orang kesayangan daripada Allah pada saat itu, dia melakukan tawar-menawar dengan Allah. Dan saudara lihat, tawar-menawar terakhir daripada Abraham adalah kalau 10 orang aja ada orang benar di Sodom dan Gomora, masa Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan katakan kalau 10 saja ada yang benar, aku tidak jadi menghancurkan itu. Tetapi apa yang terjadi ternyata hanya 4 orang. Lot, istrinya, dan 2 anak perempuannya. 2 mantunya atau calon mantunya itu tidak jadi, tidak mau ikut keluar. Dia memandang aneh kepada Lot. Kok keluar? Gitu loh. Dan kita lihat, begitu 4 orang ini keluar bersama dengan 2 malaikat yang diutus oleh Tuhan, malaikat itu pesan, jangan menoleh ke belakang. Saudara lihat, istri daripada Lot itu tidak tahan, mungkin begitu api dan belerang menghancurkan, dia lihat api dan sebagainya, dia nggak tahan, dia ngelihat, dan akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Yang selamat cuma 3 orang. Jadi di kota Sodom dan Gomora itu hanya 3 orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kembali ke kejadian pada saat Nuh, kejahatan dari orang-orang pada zaman Nuh itu lebih jahat daripada Sodom dan Gomora, sehingga Tuhan hancurkan semua pada saat itu. Kita lihat saudara, Nuh dikasih tahu, karena Nuh ini adalah orang yang benar, yang takut akan Tuhan, dan dia bergaul dengan Allah. Jadi kehidupannya benar di mata Tuhan, menjadi orang kesayangan daripada Tuhan. Jadi maksud daripada Allah menghancurkan dunia itu, pada saat zaman Nuh itu, dia kasih tahu kepada Nuh, Nuh, kamu siap-siap bikin bahtera di atas gunung, bikin bahtera yang besar, aku akan menyelamatkan engkau beserta dengan seluruh keluargamu. Jadi Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 mantunya. 8 orang Tuhan akan selamatkan. Selain itu Tuhan katakan nanti ada binatang-binatang yang akan masuk bersama dengan kamu. Kita lihat Nuh menurut akan firman Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 7. Walaupun itu permintaan Allah itu secara manusia aneh, tapi dia beriman dan percaya kepada Tuhan. Dia lakukan apapun perintah Tuhan. Sehingga walaupun
orang-orang di sekelilingnya mengolok-olok akan Nuh karena dia bikin bahtera di atas gunung, kenapa bukan di tepi laut? Nuh tidak peduli. Dia percaya dan beriman kepada Allah. Dan dia melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Nah, perintah daripada Allah bikin bahtera, ukurannya panjangnya adalah 300 hasta. Kalau satu hasta kira-kira 45 cm, anggaplah setengah meter. Jadi panjangnya 150 meter. Kira-kira 1,5 panjang lapangan bola. Lebarnya 50 hasta. Jadi kira-kira 25 meter. Saudara bayangkan 25 meter gitu. Dan tingginya, ini tinggi 3 gedung gitu loh. Ya, 3 lantai gedung. Jadi ini adalah tingginya tuh 30 hasta atau 15 meter. Nah, saudara, ini kelihatannya itu dibuat 3 lapis. Ada yang bawah, ada yang tengah, ada yang atas. Kelihatannya Nuh itu akan tinggal di atas. Nah, kemudian saudara, Tuhan katakan siap-siap nanti binatang-binatang akan datang. Dan saudara lihat bahwa begitu hebatnya Tuhan. Campur tangan di proses pembuatan daripada kapal ini. Setelah kapalnya jadi, padahal pada waktu itu teknologinya tidak bisa seperti sekarang, tapi Tuhan yang perintahkan. Jadi apa yang Tuhan perintahkan itu pasti jadi. Jadi 7 hari sebelum Tuhan turunkan air bah, Tuhan bilang, siapkan kamu bersama-sama dengan binatang-binatang yang akan aku suruh. Makanya waktu bikin kapal itu suruh bikin berpetak-petak. Saya nggak tahu ukurannya segede apa, tapi Tuhan yang ngatur. Nah, jadi binatang itu datang sepasang untuk yang binatang yang haram. Binatang-binatang buas gitu. Kemudian yang tidak haram itu 7 pasang. Laki dan betina. Nah, kemudian burung-burung di udara 7 pasang. Nah, itu diatur dalam 7 hari itu ngantri, saudara, barangkali. Ya. Begitu hebatnya Tuhan mengatur sehingga binatang-binatang itu menurut. Bagaimana caranya Nuh mengatur, itu adalah keajaiban Tuhan. Masuk semua. Saudara bayangkan, barangkali itu adalah kira-kira, kalau saudara pernah ke kebun binatang, barangkali bisa 3 atau 5 kebun binatang tuh masuk ke situ. Nah, kalau makanannya kurang, kan repot itu. Saya yakin makanannya nggak tahu bagaimana, seberapa banyak. Nah, itu disiapkan oleh Nuh. Dan Tuhan merasa cukup, terus pintunya Tuhan tutup. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7, di situ dikatakan kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang orang bisa buka. Kalau Tuhan udah tutup, nggak ada yang bisa buka. Makanya begitu Tuhan tutup, Nuh sudah masuk dengan binatang-binatang yang diminta, itu bahtera itu tidak bisa dibuka. Karena Tuhan sendiri yang menutup. Nah, setelah 7 hari semua sudah masuk, sudah siap, Tuhan tutup, baru hujan turun 40 hari 40 malam. Saudara bayangkan Jakarta 3 hari saja sudah banjir di mana-mana. Ini 40 hari 40 malam. Hujan terus-menerus, hujan lebat. Samudra Raya, mata airnya dibuka sama Tuhan semua. Sehingga ini kapal ini akhirnya melambung tinggi sampai ke atas gunung di mana kapal daripada Nuh itu berada, akhirnya dia terapung. Dan setelah terapung sampai 15 hasta, kira-kira 7,5 meter, baru hujannya berhenti. 7,5 meter kapal, sudah kapal gede bisa liwat itu. Ya, nggak akan kandas gitu. Nah, saudara lihat setelah itu, saya nggak ngebayang, setelah 40 hari 40 malam, airnya ini, jadi Nuh ada di
di kapal dengan hujan lebat. Dia menyaksikan dari jendela itu bagaimana orang mati, bagaimana binatang tenggelam dan sebagainya. Itu dia lihat kejadian itu, tapi dia tidak bisa tolong. Jadi orang-orang yang tadinya mengolok-olok, akhirnya mereka meminta tolong, tapi Nuh tidak bisa tolong. Nah, kita lihat begitu dia naik ke situ, itu 150 hari air itu menguasai bumi. 150 hari itu 5 bulan. Saudara bayangkan nggak bagaimana itu makanan di dalam itu tersedia buat binatang-binatang itu. Itu kebun binatang Bandung sekarang kekurangan biaya. 1 hari dia sediakan makanan itu 10 juta. Dan itu mereka binatang-binatang itu disuruh puasa. Hari ini saya kasih makan, besok enggak. Besoknya ada makan lagi. Dan dalam kondisi terburuk, kalau tidak ada duit, ada rencana dari pemilik kebun binatang, itu ada binatang yang akan dikorbankan. Umpamanya harimau, 1 hari makan 10 kilo. Nggak ada makanan, dia bisa ngamuk dan sebagainya. Itu mungkin rusak atau kambing dikorbankan gitu loh. Jadi begitu menakutkan. Dan di sini Tuhan atur 150 hari tidak terjadi apa-apa. Sebagaimana Tuhan pernah memelihara bangsa Israel keluar dari negeri Mesir ke tanah Kanaan. Di padang gurun makanannya apa? Tapi Tuhan sediakan makanan dari surga. Mana? Ingin makan daging, Tuhan sediakan burung puyuh. Dan dengan cara yang luar biasa, Tuhan pelihara bangsa Israel. Begitu pula Nuh, sekeluarga di dalam bahtera ini. Itu mirip-mirip seperti kita. Kita sekarang ini dikurung di dalam rumah. Tapi percayalah, kalau Tuhan bisa pelihara Nuh, Tuhan juga pelihara saudara sekalian. Kapal itu mengalami hujan dan di atas air 150 hari. Nuh pada saat itu berumur 600 tahun. Dan dia masuk ke kapal itu adalah bulan 2 tanggal 17. Dan setelah 150 hari, yaitu bulan 7 tanggal 17, ini kapal ini hujannya udah mulai surut. Dan setelah mulai surut, Nuh menunggu 40 hari. Sehingga bulan bulan 10, Nuh kapalnya itu mendarat di Gunung Ararat. Dan dari jendela dia melihat bahwa gunung sudah kelihatan puncaknya. Nah, dia tunggu lagi 40 hari, baru dia lepas burung gagak. Burung gagak dia lepas, dan burung gagak ini dia muter-muter, tapi dia nggak kembali. Karena burung gagak, saudara tahu bahwa adalah burung yang suka bangkai. Mungkin banyak bangkai, sehingga dia bisa makan ini, karena bangkai-bangkainya itu manusia atau binatang itu mengapung gitu. Nah, kemudian setelah tidak balik, ditunggu oleh Nuh 7 hari, dia lepas burung merpati. Burung merpati keliling-keliling, sorenya dia balik, tapi dia bawa daun pohon zaitun. Berarti Nuh tahu ini udah mulai kering nih. Dia tunggu lagi 7 hari, baru dia lepas lagi burung merpati. Dan burung merpati ini tidak balik. Tuhan masih belum perintahkan si Nuh keluar. Itu adalah sudah bulan 2, 1 tahun berikutnya. Jadi Nuh ada di kapal itu 1 tahun. Nah, setelah bulan 2, itu sudah surut. Burung merpati yang
coba untuk keluar, itu tidak balik. Akhirnya baru pintunya dibuka oleh Tuhan. Suruh keluar. Dan kita lihat, saudara, bahwa itu pemeliharaan Tuhan selama hampir 1 tahun ada di bahtera itu. Bagaimana caranya Tuhan memberi makan, itu adalah keajaiban Tuhan. Luar biasa. Dan begitu Nuh turun dari bahtera, diikuti oleh binatang-binatang, Nuh mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Nah, begitu Tuhan mencium korban bakaran, harumnya korban bakaran itu, Tuhan berjanji, dia kasih unjuk, dia berikan yang namanya pelangi. Sehabis hujan kan biasanya suka ada pelangi. Nah, pelangi itu menunjukkan bahwa Tuhan berjanji tidak akan menghancurkan bumi lagi dengan air bah. Tetapi Tuhan tidak janji untuk menghancurkan Sodom dan Gomora dengan api. Nah, yang kedua, Sodom dan Gomora dihancurkan. Nah, yang ketiga, ini Niniwe, sama. Itu kota yang jahat di mata Tuhan. Nah, Tuhan suruh seorang hamba Tuhan yang namanya Yunus untuk mengabarkan cinta Tuhan, kasih tahu bahwa kamu kalau nggak bertobat akan dihancurkan. Yunus ini adalah hamba Tuhan atau nabi Tuhan yang tidak nurut seperti Nuh. Disuruh ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsus. Karena dia bilang bahwa, pasti nanti Tuhan ampuni, katanya gitu. Dia pergi ke Tarsus, naik kapal laut, kapal yang dia ditumpangi itu kena gelombang dan sebagainya, sehingga hampir tenggelam. Orang-orang di sekitar di perahu yang bersama dengan Yunus, itu teriak-teriak. Dia lihat Yunus tidur, dia bangunkan, ngapain kamu tidur? Dan akhirnya Yunus sadar, dia bilang, ini karena saya, katanya. Mereka tetap berusaha ini, tapi nggak bisa juga. Akhirnya Yunus bilang, buang aja aku ke laut, katanya, karena aku berdosa. Akhirnya mereka buang. Dan saudara lihat bahwa dengan kekuasaan Tuhan, Yunus ini dimakan sama ikan besar, tapi dia tidak jadi perkedel. Ya, kalau bukan karena kekuasaan Tuhan, begitu masuk udah jadi udah jadi bubuk, hancur gitu loh. Nah, ini dia masih bisa diam di perut ikan selama 3 hari. Dan akhirnya dia bertobat, baru dia dipaksa Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Niniwe begitu dikasih tahu bahwa mereka akan ditunggang-langangkan, akan dihancurkan oleh Tuhan, mereka bertobat, berpuasa, dan menangis. Sehingga suaranya tuh kedengar ke hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak jadi menghancurkan ini. Nah, kita lihat, saudara. Ini, begitu melihat itu, Yunus marah. Dia bilang, betul kan Tuhan? Katanya. Karena dia mungkin pernah sakit hati kepada orang-orang Niniwe yang pernah menghancurkan keluarganya. Nah, jadi dari kondisi itu, saudara lihat bahwa peranan seorang hamba Tuhan untuk mendoakan, mengabarkan cinta Tuhan, itu penting. Nah, hal yang sama seperti sekarang. Kita sedang menghadapi bencana akibat wabah virus corona. Kita dipaksa, seluruh dunia dipaksa untuk diam di rumah. Semua aktivitas berhenti. Kesombongan orang yang tidak perlu Tuhan dan sebagainya berhenti semua. Nah, kita lihat dari kondisi itu, saudara, panggilan daripada Tuhan untuk kita hamba-hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, untuk berdoa, untuk minta ampun, berdoa supaya Tuhan memberkati negara kita,
negara orang-orang yang mengalami wabah virus corona ini. Supaya Tuhan ampuni, supaya wabah ini berlaku. Ini belum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Masih ada harapan. Dan kalau saudara lihat dengar berita di TV, di radio, bahwa sekarang ini walaupun COVID-19 ini belum ada obatnya, tetapi dengan jalan kita menghindar, ada jarak dan sebagainya supaya penyebarannya itu berkurang. Sekarang yang sembuh mulai banyak, yang meninggal lebih sedikit. Sehingga diharapkan kalau bisa, kalau Tuhan berkenan, akhir bulan ini barangkali sudah mulai direlaksasi. Jadi kegiatan ekonomi mulai bisa, orang bekerja mulai bisa, mungkin kita berbakti kepada Tuhan mulai bisa, ya. Tetapi dengan persyaratan yang ketat. Kita berdoa. Mungkin kita udah bosan, saudara. Makanya waktu itu juga barangkali si Nuh juga cuma lihat sana, lihat sini gitu loh. Di kapalnya, kapan ini berhenti? Kapan saya bisa keluar? Sama seperti saudara dan saya sekarang ini. Kapan kita bisa keluar dan beraktivitas kembali? Kapan kita dapat mencari uang kembali? Kekhawatiran-kekhawatiran itu kita serahkan sama Tuhan. Kita minta pimpinan daripada Tuhan menyertai kita, supaya kita berada dalam kasih daripada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia selalu mendengar seru doa kita. Kalau kita di dalam kekurangan, kita berseru kepada Dia, kepada Bapa di sorga yang memelihara. Kalau Dia sudah memelihara Nuh di dalam kapal, di dalam bahtera selama 1 tahun, kita baru hampir 2 bulan. Percayalah, Tuhan tidak akan memberikan percobaan lebih daripada kekuatan kita. Dia tidak akan membuat kita mati kelaparan. Jaminan daripada Bapa di sorga. Allah Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita berharap kepada Tuhan. Jangan putus-putus kita berdoa. Jangan putus-putus kita membaca firman Tuhan. Memberikan kekuatan pada kita. Iman percaya kita bertumbuh. Walaupun dunia penuh dengan perkara-perkara yang mengkhawatirkan, kita serahkan kepada Dia. Kita minta, Tuhan berikan kekuatan pada kami. Berkati kami. Cukupkan apa yang kami perlukan. Biarlah kita seperti Nuh yang ditaruh di bahtera. Kita sekarang ditaruh di dalam rumah kita masing-masing. Kita berharap suatu saat kita kembali sebagaimana Nuh. Jadi setelah kita keluar, jangan lupa kita berbakti sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Biarlah bau harum daripada doa, persembahan kita kepada Tuhan, itu memberikan jaminan pada kita bahwa tidak perlu khawatir. Serahkan hidupmu, percaya kepadanya. Tuhan akan bertindak dan bekerja dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan dapat menguatkan iman percaya kita kepada Dia. Bertambah-tambah lagi dalam Tuhan. Bertumbuhlah dalam iman percaya. Jangan putus harap. Kita masih punya Tuhan. Tuhan yang care terhadap kita sekalian. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami. Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, yang memberikan kekuatan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan kesempatan. Dunia ini akan dihancurkan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Cukup kami melihat
bagaimana pertolongan Tuhan dan bagaimana kuasanya Tuhan di dalam perjanjian lama. Pada zaman Nuh, dunia dihancurkan oleh air bah. Sodom dan Gomora dihancurkan oleh api dan belerang dari surga. Tetapi Niniwe, Tuhan selamatkan karena ada hamba-hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang disuruh oleh engkau tapi menghindar. Tetapi Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengajar pada kami, supaya kami yang dulu mendengar firman Tuhan, kami lari. Kami lebih mementingkan dunia ini. Kami merasa tidak perlu Tuhan. Tapi Tuhan bisa paksakan seperti sekarang ada di dalam rumah untuk kembali datang bersujud kepada Tuhan. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan yang heran di dalam kehidupan kami. Memberkati ya Tuhan gerejamu, gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini. Pintu gereja sekarang tertutup, nanti kami akan melihat kembali gereja terbuka. Terbuka buat orang-orang yang percaya. Dan orang-orang yang mau percaya, mau menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan akan memberkati negara kami, pimpinan-pimpinan negara kami, beserta aparaturnya, supaya mereka dapat mengatur selama masa COVID-19 ini berkecamuk. Tuhan tolong dan selamatkanlah negara kami dari kehancuran total, karena kami tahu, Tuhan tahu kekuatan kami. Engkau akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan kami hanya berharap kepadamu saja, biarlah Tuhan menyertai kami. Berikan kekuatan kepada kami rakyat Indonesia. Berikan pertolongannya Tuhan dengan heran, supaya kami dapat bertahan sampai Tuhan lepaskan negara kami dan negara-negara tetangga kami dan negara di seluruh dunia ini, supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami di dalam langkah-langkah selanjutnya. Menunggu pertolongan Tuhan, melepaskan kami dari bahtera rumah tangga ini Tuhan, supaya kami kembali kepada kondisi yang semula, dan nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, yang ikut dalam kebaktian rumah tangga ini. Biarlah berkat Allah turun di dalam kehidupan kami. Dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus akan menyertai kami mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau tidak terkalahkan.